Ya, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita untuk latihan soal akhir bab 1 untuk IPA Kimia kelas 10. Kita mulai dari soal nomor 11. Berikut ini yang merupakan peranan ozon dalam kehidupan di bumi adalah: A. Mencegah terjadinya badai matahari masuk ke bumi. B. Memantulkan sinar matahari agar tidak masuk ke bumi. C. Menyerap sinar ultraviolet berenergi tinggi. D. Menahan cahaya inframerah yang memantul dari bumi. E. Menjaga suhu bumi agar tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita bahas mengenai ozon ini adalah suatu lapisan di atmosfer bumi. Kita anggap ini sebagai ozon dan ini adalah sinar matahari. Jadi matahari ini memancarkan beragam sinar. Ada sinar tampak, ya, kemudian ada inframerah, ada UV. Nah, fungsi dari lapisan ozon ini adalah menangkal sinar UV agar tidak terlalu banyak masuk ke bumi. Jadi kita bisa memilih jawaban C sebagai jawaban terbaik untuk soal nomor 11. Kita lanjut di soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nanoperak gunanya sebagai antibakteri pada sabun atau kosmetik. Nomor 2, nano-ZNO penyerap sinar inframerah pada tabir surya. 3, CNTS kerangka sepeda dan raket. 4, grafena layar LCD dan layar sentuh. 5, nanosilika antinoda pada pakaian. Pasangan yang tidak tepat adalah pasangan nomor. Jadi kalau kita bahas nomor 1, nanoperak itu adalah benar bahwa digunakan sebagai antibakteri pada produk sabun maupun kosmetik. Kemudian nomor 2, nano-ZNO adalah penyerap sinar UV. Jadi ini yang membuat dia salah. Jadi jawabannya adalah yang di nomor 2. Sementara nomor 3, CNTS memang digunakan sebagai kerangka sepeda dan raket. Grafena juga memang digunakan sebagai layar LCD dan layar sentuh. Begitu juga nanosilika antinoda pada pakaian atau juga bisa sebagai anti air, ya. Jadi jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut di soal berikut. Gas berikut yang mempunyai daya perusak ozon paling tinggi adalah A. Karbon dioksida, B. Klorofluorokarbon, C. Gas oksigen, D. Uap air, E. Gas nitrogen. Jadi gas yang paling merusak ozon itu dikenal sebagai gas CFC, yaitu kloro. Ini F-nya adalah fluoro dan C-nya ini karbon. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang di option B. Kita lanjut di soal nomor 14. Senyawa tembaga 2 sulfat mempunyai rumus kimia. Nah, tembaga 2 itu berarti adalah suatu ion Cu dengan muatan 2 positif akan bergabung dengan anion sulfat itu SO4 2 negatif. Ini perlu dihafal dari tabel yang sudah ada di buku. Kalau kita perhatikan muatannya, muatan pos 2 dengan muatan minus 2, ini kalau dijumlahkan akan memberikan muatan yang netral. Artinya tinggal kita gabungkan, ini menjadi CuSO4. Jadi jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut di soal nomor 15. Jika ion Ca2+ bergabung membentuk senyawa ion PO43-, maka rumus kimia yang terjadi. Jadi ada senyawa Ca2+ dengan ion PO43-. Kita perhatikan bahwa muatannya pos 2 dengan min 3 belum seimbang, belum bisa menghasilkan total muatan sama dengan 0. Jadi kita lakukan perkalian, kita kali 3 di sini, kita kali 2, sehingga total muatan untuk ion positif adalah positif 6, dan total muatan untuk yang negatif adalah negatif 6. Dengan demikian, kalau dijumlahkan nanti akan memberikan muatan yang netral bermuatan sama dengan 0. Ca-nya ada 3, jadi kita tuliskan sebagai Ca3, dan PO4-nya ada 2, kita buat dalam kurung, ya, PO4 2 kali. Jadi jawaban yang benar adalah Ca3, PO4 2. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut di pembahasan soal selanjutnya, nomor 16. Pasangan rumus kimia dan nama senyawa berikut yang merupakan pasangan yang benar adalah: yang A, CuSO4 dengan nama tembaga 1 sulfat. Yang salah adalah yang ini, ya. Yang benar itu adalah tembaga 2 sulfat. Kemudian bagian B, K2O dengan nama kalium dioksida. Ini juga namanya salah. Nama yang benar adalah kalium oksida. Kita lanjut yang C, SnSiO3 2 kali. Jadi ini namanya benar. Kita lewatkan dulu. Di option D, H3PO4. Ini namanya salah.
yang benar adalah namanya asam fosfat. Kemudian MgOH 3 kali dengan nama magnesium hidroksida yang strukturnya salah, rumus molekulnya salah, yang benar adalah MgOH 2. Jadi dengan demikian kita pastikan bahwa jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah option C. Kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 17. Ke dalam larutan magnesium klorida dimasukkan larutan natrium hidroksida sehingga bereaksi membentuk endapan magnesium hidroksida dan larutan natrium klorida. Persamaan reaksinya adalah, kita mulai dari larutan magnesium klorida. Berarti itu adalah MgCl2 dalam fase aqueous. Jadi kalau kita perhatikan yang A, B, C sudah pasti salah karena dalam bentuk MgClL ya. L itu berarti dia adalah dalam fase lelehan atau leburan. Kemudian ditambahkan dengan natrium hidroksida dalam fase larutan. Berarti ditambahkan dengan NaOH dalam fase aqueous. Kemudian dia membentuk endapan magnesium hidroksida, berarti MgOH 2 kali dalam fase S. Dan juga larutan natrium klorida, berarti NaCl dalam fase aqueous. Ini jawabannya seolah-olah sudah selesai. Padahal kalau kita perhatikan, yang tanya adalah persamaan reaksinya adalah mencari sampai setara. Jadi kalau kita perhatikan jumlah Cl-nya, di sini ada 2, sementara di sebelah kanan baru 1 Cl-nya. Kita kalikan 2 di sini, Na-nya 2, kita kali 2 juga di sini. Dengan demikian persamaan reaksinya sudah setara. Jadi kalau kita perhatikan maka jawabannya adalah yang di option E. Sementara yang option D belum disetarakan. Kita lanjut di pembahasan soal selanjutnya, soal nomor 18. Jika perhatikan reaksi berikut. AC3H8 ditambah BO2 menghasilkan CCO2 ditambah DH2O. Jika reaksi tersebut disetarakan, maka nilai A, B, C, D berturut-turut adalah. Untuk mengerjakan soal ini kita mempunyai dua pilihan, boleh pakai cara aljabar ataupun cara langsung. Kita ajari bagaimana cara langsung untuk pengerjaannya. C3H8 ditambah O2 membentuk CO2 ditambah H2O. Nah, di sini kita misalkan si A ini angkanya 1. Kita perhatikan bahwa C-nya sini adalah 1 dikali 3 adalah 3. Dan di sebelah produk, yang di sebelah kanan panah, C-nya baru 1. Maka kita kali 3 di sini supaya jumlah C-nya sama-sama 3. Kemudian untuk yang H, 1 dikali 8 adalah 8. Sementara di sini hanya masih 2. Maka kita kalikan 4 di sini supaya jumlah H-nya sama-sama berjumlah 8 di kiri, 8 di kanan. Kemudian kita fokus ke O. 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 1 adalah 4. Berarti total O-nya adalah 10. Di sebelah kiri panah, O2. Berarti masih ada 2. Supaya menjadi 10, kita kalikan 5. Berarti persamaan reaksi setaranya adalah 1, 5, 3, 4. Berarti jawabannya adalah yang di option D. Jadi demikian cara pengerjaan persamaan reaksi penyetaraan dengan menggunakan cara langsung. Untuk soal nomor 19, di antara persamaan reaksi berikut yang sudah setara. Jadi kalau soalnya seperti ini tinggal kita uji saja apakah jumlah masing-masing unsurnya sudah sama. Untuk yang option A, C-nya 1 di kiri, 1 di kanan, oke. Hanya 4 di kiri, 4 di kanan, oke. O-nya 2 di kiri, 2 di kanan, 4. Di sini masih 2, berarti ini yang salah. Kemudian yang option B, 2H2S tambah 3O2 menjadi 2H2O tambah 2SO2. H yang di sebelah kiri adalah 2 kali 2, 4. Ini 2 kali 2 juga 4. S-nya adalah 2 dikali 1, 2. Ini juga 2 kali 2. 2 kali 1, hasilnya 2. Untuk O-nya di sini 2, di sini 4, totalnya 6. Di sini O-nya juga 6. Berarti yang nomor B sudah setara. Ini mungkin kita hapus supaya memberikan ruang untuk pengerjaan yang di soal C ya. Yang di C, Fe2O3 ditambah C menjadi 2Fe tambah 3CO2. Ini jelas udah tidak sama. Di sini 3C, di sini C-nya masih 1. Udah berarti C-nya tidak sama jumlahnya. Yang option D, C2H6 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah H2O. Kalau kita perhatikan di sini hanya 6. Di sini hanya masih 2. Berarti jumlah H-nya belum sama. Berarti salah. Di option E, CaO ditambah 2HCl menjadi CaCl2 ditambah 2H2O. Kita perhatikan di sini hanya 2.
Di sini hanya 4, tidak sama ya, jumlahannya salah. Berarti benar bahwa jawaban yang paling tepat adalah di option B. Kita lanjut soal nomor 20. Perhatikan persamaan reaksi berikut. XN2 ditambah YH2 menjadi ZNH3. Apabila persamaan reaksi telah disetarakan, nilai X, Y, Z-nya adalah titik-titik. Kita fokus ke reaksinya dulu. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Kita mulai dari jumlah N-nya. Di kiri panah, N-nya 2. Di kanan 1, kita kali 2 di sini supaya jumlah N-nya sama-sama 2. Lanjut hanya 2 kali 3, 6. Di sini masih 2, kita kali 3 supaya sama-sama 6. Jadi jumlah masing-masing unsurnya adalah untuk N2-nya 1, untuk H2-nya 3, untuk NH3-nya 2. Berarti jawaban untuk X, Y, Z-nya adalah 1, 3, dan 2. Option C. Jadi demikian pembahasan lengkap dari latihan soal akhir bab 1. Semoga bisa membantu kamu memahami materi ini dengan lebih baik. Dan apabila kamu berkenan, silahkan support channel ini dengan cara like dan subscribe, sehingga kamu juga nanti tidak ketinggalan dengan update video pembahasan soal terbaru dari kita. Akhir kata, semoga apa yang kita tampilkan kali ini bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.